Shalom, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau share tentang hidup di hadapan Tuhan, tapi juga ada sedikit kesaksian-kesaksian saya sendiri dalam kehidupan di hadapan Tuhan ini. Jadi hidup di hadapan Tuhan itulah hidup yang diminta oleh Tuhan, sebagaimana kita hambanya melayani Tuhan. Karena kalau hidup di hadapan manusia ini, di situ saya lihat sumber kegagalan kita. Kalau kita melayani Tuhan tapi hidup di hadapan manusia, maka ada banyak hal yang nanti kita melakukan langkah-langkah yang menyimpang. Barangkali langkah-langkah itu tidak di awal-awal kehidupan kita, tapi seringkali di ujung-ujungnya itu. Seringkali kita melangkah salah. Ya, kita bertindak demi nama baik kita bertindak demi menyenangkan orang, kita bertindak ya demi kepentingan kelompok kita sendiri dan sebagainya. Jadi jebakan-jebakan ini saya melihat bersumber daripada hidup di hadapan manusia. Bahkan Paulus dengan tegas berani mengatakan dalam surat Galatia, dia katakan kalau aku berusaha berkenan kepada manusia, hidup di hadapan manusia, ya aku bukan hamba Tuhan. Jadi mari kita melihat dulu sebenarnya hidup di hadapan Tuhan ini seperti apa. Saudara dan saya perlu belajar ini, karena ini pelajaran tidak begitu gampang juga ya. Hidup di hadapan Tuhan itu yang pertama tentunya menyenangkan Tuhan. Hidup belajar berkenan di hadapan Tuhan. Melayani itu juga berarti melakukan kehendak Tuhan. Jadi melayani ini bukan melakukan aktivitas sekedar itu saja ya. Bukan hanya doa, baca Alkitab, kebaktian, aktif sana, aktif sini. Tapi melayani Tuhan itu artinya melakukan kehendak Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan ini soal kehendak kita. Pikiran kita barangkali bisa salah karena pengetahuan kita tidak sempurna. Perasaan kita juga bisa naik turun. Tapi kehendak kita ini yang sudah mengambil komitmen di hadapan Tuhan, itu bisa kita pelihara. Tetap kehendak kita rindu menyenangkan Tuhan. Ini menjadi tujuan hidup kita. Inilah artinya yang pertama, hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, artinya hidup di hadapan Tuhan itu kita memilih. Dalam arti bukan kita punya kehendak bebas, tapi Tuhan sudah memberikan kasih karunia pada kita. Dan kita memilih untuk hidup seperti Maria. Ya, kita tahu cerita waktu itu Tuhan Yesus. Ini ada 3 bersaudara, Lazarus, Maria, Marta. Marta ini dia sibuk terus ya. Sibuk dia mengerjakan ini dan itu, memang untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan datang ke rumahnya, Marta sudah mulai sibuk ya, mengerjakan ini itu. Tapi Maria ini justru dia ini duduk katanya dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan. Nah, suatu saat Marta merasa terganggu ya. Terganggu dia. Dia bilang sama Tuhan, tolonglah supaya Maria itu bantu aku ini, aku sibuk. Tuhan Yesus bilang begini, Marta, engkau dipusingkan oleh banyak hal, tapi hanya satu yang perlu, dan Maria katanya memilih bagian yang terbaik. Artinya bukan berarti Marta tidak baik. Marta bagus, dia sibuk demi kepentingan Tuhan. Tapi Maria dia memilih yang terbaik. Ya. Jadi dalam melayani Tuhan ini sepertinya ada 2 jalur ya. Bisa melayani seperti Marta,
Ibu kerjakan ini, kerjakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Maria, dia memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan. Ini pilihan yang terbaik. Tentu ini karena ada kasih karunia dulu. Si karunia datang dan Maria bisa memberi respon, mengutamakan mendengarkan Tuhan. Duduk artinya ini dengan rendah hati. Sikap duduk itu artinya duduk di dekat kaki itu udah rendah hati tuh. Dan dia terus menerus itu continue ada kestabilan ya Maria untuk terus mendengarkan Tuhan. Jadi hidup di hadapan Tuhan ini adalah pilihan juga. Dalam arti meresponi kasih karunia Tuhan sehingga kita menempuh jalan Maria. Duduk dekat kaki Tuhan, terus menerus mendengarkan Tuhan. Nah, saya sedikit memberikan kesaksian dalam kehidupan saya pribadi. Waktu itu saya ingat saya sudah mulai melakukan pilihan menempuh jalan Maria ketika itu tahun 80 ya, ketika saya mulai kuliah. Hari Minggu saya sudah putuskan hanya doa dan baca Alkitab. Walaupun tugas-tugas kuliah itu teknik sipil waktu itu bertumpuk ya, seperti mau mematahkan tulang punggung ya. Tapi saya ambil komitmen, Tuhan, aku mau duduk diam di hadapan Tuhan setiap hari Minggu dulu. Hari Minggu doa, baca Alkitab, tidak menyentuh buku teknik sipil. Terus Tuhan atur berpuluh tahun kemudian, sedemikian sampai detik ini juga. Ini saya tidak sibuk, Bapak Saudara. Setengah hari saya itu dari pagi sampai makan siang saya duduk dekat kaki Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenung, meditasi ya. Setelah makan siang baru saya keluar rumah kalau ada kegiatan. Kalau tidak ya seharian. Ini sedang di ruang atas ya. Tempat saya mencari wajah Tuhan. Setiap hari mencari Tuhan. Nah, ada berkat yang saya dapatkan dengan mencari Tuhan ini. Saya mulai memahami, Bapak Saudara, kasih, kehendak, dan rencana Bapa. Jadi saya mulai menemukan bahwa rencana Bapa itu luar biasa sekali. Dari awal sampai akhir dia berencana mau menjadikan manusia serupa segambaran dia supaya boleh berkuasa di muka bumi ini, berkuasa atas segala sesuatu. Rencananya itu dijalankan dengan setia, zaman demi zaman, dispensasi demi dispensasi, terus sampai nanti Bapa semua dalam semua. Ini Bapa di surga memberikan, mengungkapkan dirinya ya, mengungkapkan dirinya, kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, hikmatnya melalui cerita ini. Ya. Ini menyentuh hati Bapa ya, karena kalau saya pikir orang kalau mengajarkan neraka kekal itu, waduh, itu ngeri itu ya. Bagian manusia naik ke surga, nyanyi-nyanyi di sana, bagian ngalam neraka selama-lamanya.
Bapak saudara, saya melihat berkat daripada saya mencari Tuhan ini, saya menyentuh kasih Bapa itu, rencana Bapa, kehendaknya. Saya tentu bisa membuktikan dari Kejadian sampai Wahyu bahwa neraka kekal itu suatu kesalahan fatal sekali. Tidak mengerti maksud Tuhan, maksud Bapa, tidak mengerti kehendak Bapa. Tapi saya mendapatkan pemahaman ini lebih kepada karena fellowship, ya, berpuluh tahun menikmati hidup di hadapan Bapa, mencari Tuhan, coba mengerti rencananya. Jadi saya yakin Bapak Saudara, kalau orang banyak berdiam diri lah ya, duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan, tak mungkin dia mengajarkan neraka kekal itu. Tak mungkin. Dia pasti melihat bagaimana rencana, kehendak Bapa, kasihnya pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang baik kita menjadikan manusia serupa segambar kita, maka itu pasti jadi. Ya. Ini saya menganggap berkat luar biasa. Ya, memahami hatinya, kasihnya, hikmatnya. Kehidupan ini luar biasa ya, seperti per ya. Waktu Adam diciptakan, kondisinya nggak kenal baik jahat, kita diproses dengan dua pohon. Makin tinggi dia, kalau per itu kan kembali lagi, tapi makin tinggi dia, makin tinggi lagi. Cerita demi cerita membuat kita semakin dalam mengenal Bapa di surga. Jadi ini berkat daripada hidup di hadapan Tuhan. Ini suatu kesaksian pribadi saya. Bapak Saudara, begitu indah duduk dekat kaki Tuhan itu dan terus mendengarkan Dia. Jadi sebagai kesimpulannya, saya pernah membaca dan bahkan seringkali suka melihat akhir hidup seseorang itu ya. Ada satu hamba Tuhan yang besar ya, saya sudah tidak usah sebut namanya, pelayanannya luar biasa, tapi dia menyesal karena kurang memberi waktu untuk Tuhan. Jadi dia menempuh jalan Marta dan ya ada penyesalan. Puji Tuhan, Bapak Saudara, mari kita, dan memang ini semua kasih karunia ya. Tapi puji Tuhan, jikalau kita oleh kasih karunia Tuhan bisa memilih jalan Maria, banyak duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Dia. Dan sebagai berkatnya tentu kita mengenal rencana Bapa, kasihnya, hikmatnya, bagaimana bahwa rencananya tidak mungkin gagal, membawa Bapak nantinya di dalam langit dan bumi yang baru. Dia akan mendapati semua manusia serupa segambar dengan Dia, memerintah atas segala sesuatu. Haleluya, amin.